Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Ramadhani Safitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan presentasi model Project Based Learning pada mata kuliah Business Intelligence. Jadi, saya dari kelas SI 402 dengan NIM 2401010101093. Nah, pada tugas UTS kali ini, saya mengambil contoh dari eh, gacoan. Jadi gacoan ini sistem pembeliannya atau sistem penjualannya untuk take away itu bisa lewat 3 aplikasi, bisa lewat GrabFood, bisa lewat GoFood, juga bisa lewat ShopeeFood. Nah, jadi di sini saya sudah buat rancangan diagram secara sederhananya bagaimana alur dari penjualan resto gacoan yang dipesan melalui 3 aplikasi tersebut. Di sini saya membagi ada 3 role, ada sebagai customer, ada sebagai aplikasi, yang mana di aplikasi ini akan ada proses pemesanan makanan, dan yang terakhir ada admin gacoan, yang mana admin gacoan ini sebagai yang menerima pesanan dari customer lewat aplikasi. Oke, yang pertama tentunya customer ini masuk masuk aplikasi, entah itu mau Shopee, entah itu mau Grab atau GoFood. Nah, itu tetap saja customer pasti melakukan login terlebih dahulu jika dia belum melaksanakan login. Nah, pasti sebelum login ini kan kita analogikan dia ini sudah membuat sudah membuat akun, sehingga dia juga sudah memiliki username-nya itu apa dan password-nya apa. Sehingga ketika customer login, masukkan akun, nama akun, username, dan password-nya, nanti ini akan masuk ke dalam prosesnya aplikasi, yang mana sistem akan mengecek kesesuaian antara nama akun, username, dan juga passwordnya. Kalau misalnya benar, maka aplikasi ini akan mengizinkan customer untuk masuk ke dalam aplikasinya, dan customer akan langsung masuk ke dalam halaman dashboard. Tapi kalau misalnya salah, maka sistem ini akan menolak customer untuk masuk ke dalam aplikasi, dan akan mengirimkan notifikasi bahwa customer tersebut atau user tersebut salah memasukkan password maupun username-nya seperti itu. Kalau misalnya customer-nya ini sudah berhasil masuk ke dalam dashboard, maka customer bisa langsung memilih menu untuk mencari makanan. Kalau misalnya di Shopee Food, ya berarti dia langsung masuk ke halaman yang mana halaman tersebut untuk memesan makanan. Kalau misalnya ke GoFood maupun GrabFood juga demikian. Kalau misalnya customer ini sudah masuk ke dalam halaman untuk memesan makanan, nah, customer ini langsung memasukkan lokasi di mana ia akan menerima makanan. Karena kan makanan ini kan pastinya akan dikirim ke alamat yang telah customer ini tautkan. Makanya di sini customer memasukkan lokasi di mana ia akan menerima makanan. Jika sudah, maka di proses aplikasinya sistem ini akan menyimpan lokasi yang telah ditentukan oleh customer. Makanan ini bakalan dikirimnya kemana, seperti itu. Nah, terus setelah itu balik lagi ke role customer. Dan di sini customer, nah, lokasi yang telah ditentukan oleh customer akan tersimpan dan akan tampil pada menu untuk memesan makanan, seperti itu. Bisa di ini nggak sih? Oke, seperti itu. Nah,
Jadi nanti di sini lokasi yang tadi ditentukan oleh customer itu akan tampil di bagian menunya. Jadi bagian menu untuk memesan makanan tuh di atas itu udah tertulis tuh lokasi yang udah ditentukan sama si customer tersebut. Lalu jika sudah seperti itu, customer mencari resto yang bernama gacuan. Karena kan ini kan tentang gacuan ya. Jadi setelah itu customer tinggal mencari keyword gacuan pada pencarian di menu pemesanan makanan. Lalu setelah itu, sistem akan menampilkan resto gacuan terdekat dengan lokasi yang telah ditentukan customer. Nah, tadi kan customer awal kan sudah menentukan nih makanan tersebut akan dikirim kemana. Nah, sehingga ketika customer ini mencari gacuan, sistem ini secara otomatis akan menampilkan resto gacuan yang memang dekat dengan lokasi untuk dikirimkan kepada customer. Ya, tujuannya agar ya tidak terlalu customer ini tidak terlalu lama menunggu dan makanannya juga ketika sudah sampai ke customer ya ini tidak apa ya, tidak sudah rusak atau tidak keburu dingin seperti itu. Sehingga sistem pasti akan menampilkannya dari resto yang terdekat terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sudah nemu nih yang terdekat, kan otomatis customer pasti akan langsung mengklik eh, dari lokasi tersebut. Nah, ketika sudah mengklik dari lokasi tersebut, nah, di situ customer bisa langsung memilih menu beserta tingkat kepedasannya. Karena kan di Gacuan ini kan menjual berbagai macam ya. Ada mie-nya, ada dimsumnya, ada juga minuman, dan sekarang bahkan ada es krimnya. Nah, di situ customer bisa langsung memilih menunya ini ingin apa, seperti itu. Kalau misalnya sudah memilih menunya ini apa, nah sistem ini akan memasukkan pesanan ke dalam menu keranjang. Jadi menu-menu yang dipilih oleh customer ini secara otomatis akan masuk lagi ke dalam menu yang namanya itu menu keranjang. Jadi menu keranjang ini yang isinya hanya pesanan-pesanan dari customer yang sudah customer tambahkan. Lalu setelah itu di bagian customer lagi terdapat penambahan menu di keranjang customer dengan ditandai dengan angka jumlah pesanan yang ditambahkan customer. Jadi nanti biasanya itu di keranjang itu kan dalam bentuk icon ya. Nah, nanti itu di atas icon keranjangnya itu akan ada angka berapa macam menu yang telah customer tambahkan seperti itu. Lalu setelah itu, customer melanjutkan pesanan dengan menekan button pesan. Kalau misalnya sekiranya customer ini sudah selesai memesan pesanannya tersebut, customer bisa melanjutkan dengan cara menekan button pesan. Ketika sudah menekan button pesan, maka sistem aplikasi akan menampilkan pesanan apa saja yang telah customer tambahkan, lalu alamat tujuan untuk pengiriman, dan metode pembayaran dan jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh customer. Nah, lalu apa yang harus dilakukan customer? Nah, customer ini harus memilih metode pembayaran, lalu klik pesan. Jadi kalau udah keluar nih rincian harga-harganya, menu-menunya, lalu juga ada pilihan untuk metode pembayaran, lalu customer memilih metode pembayaran, nah, maka jika sudah customer bisa langsung mengklik pesan. Nah, di sini ada decision atau ada diagram pilihan yang mana ini sesuai dengan apa yang customer pilih. Kalau misalnya customer ini pilih pembayarannya menggunakan kris, maka sistem akan menampilkan kode krisnya, sehingga nanti customer tinggal langsung men-scan barcode tersebut. Menggunakan dan bayar. Kalau misalnya berhasil, berarti pembayaran diverifikasi dan sistem akan mencarikan driver dan pesanan tersebut akan masuk ke resto. Tapi kalau misalnya customer ini membayarnya lewat transfer, lewat bank, maka sistem akan menampilkan nomor VIA dari banknya. Kalau misalnya berhasil juga sama diverifikasi dan pesanannya akan masuk ke dalam resto. Lalu jika membayarnya dengan e-wallet, sistem akan alihkan aplikasi ke dalam e-wallet yang sudah tercantum di dalam device si customer. Tapi kalau misalnya si customer ini pembayarannya menggunakan COD, pilihan COD, maka sistem alihkan, eh, maaf di sini ada kesalahan. Kalau misalnya eh, si customernya ini memilih pembayarannya menggunakan COD, maka secara langsung ini nggak ada ini ya, nggak ada ini.
nggak ada proses ini dan decision. Secara langsung, si arah panahnya ini langsung menuju ke restoran, yang mana nanti pesanannya akan langsung masuk ke restoran. Jadi kalau misalnya berhasil, semua pembayaran di antara 4 tadi berhasil, nah semua itu akan langsung masuk ke dalam sistemnya resto, yang mana resto akan menerima pesanan yang diorder dan memasukkan estimasi pengerjaan itu dari sisi resto atau admin. Tapi kalau misalnya dari sisi customer ini akan menerima berapa lama makanannya ini akan diproses dan siapakah kurir yang akan mengirimkan pesanannya tersebut. Seperti itu. Jadi nanti akan ada 2 perjalanan lagi setelah tadi pembayaran kan masuk ke dalam admin, lalu di situ admin melihat pemesanan, terus dimasukkan diinputnya oleh admin berapa lama kira-kira estimasi pengerjaannya. Setelah itu dari situ alur panahnya masuk lagi kepada customer, yang mana di situ customer akan menerima berapa lama estimasi makanan akan jadi dan siapa nanti kurir yang akan mengantarkan makanannya tersebut. Adapun tentang kurir, ini biasanya secara random, ini diacak dari aplikasi. Biasanya kurir-kurir yang terdekat dengan customer ataupun dengan resto, itulah kurir yang dipegang dari aplikasi seperti itu. Biasanya gimana kurir tersebut, pengalamannya itu bagaimana, apakah pengalamannya baik atau tidak. Biasanya yang pengalamannya bagus, bintangnya bagus, itu mereka cepat sekali mendapatkan orderan untuk menjadi driver ini, seperti itu. Nah, setelah itu, ketika customer sudah menerima berapa lama makanannya akan diproses, nah customer juga akan menerima pesanan lalu memberikan bintang untuk penilaian kurir dan resto gacoan. Nah, pada saat inilah admin akan menerima kritikan-kritikan yang diberikan oleh customer untuk gacoan. Seperti itu. Nah, untuk diagram ini saya buat di IO di sini. Ini bentukan aslinya panjang ke bawah, sehingga di PowerPoint-nya ini saya bagi menjadi 3 bagian dikarenakan ini panjang ke bawah. Oke, lanjut kita masuk ke penjelasan tentang proses transaksi dengan customer. Nah, pada proses ini terdapat transaksi jual beli antara customer dan resto, yaitu gacoan. Nah, ketika customer memesan atau membeli mie gacoan secara online lewat GrabFood, GoFood, ShopeeFood, maka customer akan diberikan beberapa pilihan untuk melaksanakan pembayarannya. Customer ini akan diberikan 4 pilihan untuk cara pembayarannya. Bisa lewat kris, bisa lewat transfer, bisa lewat e-wallet, dan juga bisa lewat COD. Itu seputar tentang transaksi. Jadi ketika sudah memesan, si customer ini langsung diberikan pilihan ingin melakukan pembayaran lewat apa. Lalu yang kedua, proses produksi. Nah, pada proses ini fokusnya pada pesanan yang dipesan oleh customer akan masuk pada sistem admin di Migacuan. Nah, setelah transaksi sukses, pesanan ini akan otomatis masuk di layar Kitchen Display System atau KDS di area dapur gacuan, dan secara bersamaan masuk juga ke dalam sistem admin kasir. Nah, Hoki akan melihat nih antrean pesanan berdasarkan urutan waktu masuk dan jenis menunya. Nah, sedangkan admin akan menentukan kira-kira berapa estimasi yang diperlukan untuk pesanan tersebut jadi dan bisa dikirimkan kepada customer. Nah, proses produksi ini juga secara otomatis memotong jumlah stok bahan baku, entah itu mie, pangsit, cabai, minuman, dimsum yang ada di database inventory pusat. Nanti akan dilihatkan dashboardnya. Lalu yang ketiga ada proses distribusi. Nah, proses ini menjelaskan bagaimana alur makanan atau mie gacoan ini bisa sampai pada ke customer. Jadi pada saat pesanan jadi, di situ pasti akan ada yang namanya seruk. Nah, lalu nanti staf gacuannya ini akan memanggil nih nama pemesan mie gacuan itu siapa. Dan driver yang telah ditentukan ya harus mengambil mie gacuan pesanan tersebut kepada staf gacuan, dan setelah itu baru diantarkan ke si customer. Jadi memang drivernya ini harus mengingat-ingat nih siapa sih ya customer yang memesan mie gacuan tersebut. Jadi dia harus mengingat username-nya atau nama pemesannya agar ketika dipanggil itu tidak keliru seperti itu.
Lalu yang keempat ada proses layanan konsumen. Proses ini bisa dikatakan sebagai proses evaluasi dari customer, yang mana ketika ada keluhan untuk restoran atau driver, konsumen dapat memberikan penilaian atau ulasan untuk driver atau resto ketika pesanannya sudah sampai pada tangan customer. Jadi ketika pesanannya ini sudah sampai di customer, customer sudah menerima pesanan tersebut, customer bisa memberikan rating untuk restoran maupun untuk drivernya. Entah itu drivernya yang lama kah, yang cepat kah, yang baik kah, entah itu pelayanan gacuannya yang cepat kah, terus misalkan ada yang keliru dan yang sebagainya. Jadi ini seperti proses evaluasi seperti itu. Lalu yang keempat di sini saya menggambarkan salah nggak salah satu, hanya satu bagian dashboard ini yang kira-kira saya pikirkan tentang dashboard yang cocok untuk gacuan gitu. Nah, di sini saya buatnya menggunakan Figma. Jadi di dalam dashboardnya ini ada beberapa menu ya. Ada menu dashboard, karyawan, laporan keuangan, stok produksi, ulasan, dan pengaturan. Kalau misalnya dashboard, adminnya ini memencet dashboard, maka akan masuk ke sini, ke tampilan ini. Yang mana di tampilan dashboard ini ada tanggal. Jadi tanggal yang ingin dilihat oleh admin, admin ini pengen lihat laporan gajian ini pada tanggal berapa, dan pengen lihatnya di cabang mana, seperti itu. Lalu ketika sudah ditentukan cabang dan tanggal, nanti di sini akan keluar pemasukannya berapa, terus total total pesanan pada saat itu berapa, terus waktu untuk memasaknya itu berapa lama, dan komplain yang paling penting nih, yang paling mendesak sekali itu ada berapa. Terus juga ada grafik pemesanan, kayak customer ini kebanyakan punya lewat mana. Terus juga ada menu laris, terus juga ada live feedback ini tentang tadi yang komplain yang keempat evaluasi. Lalu juga ada pesanan dining ini ada berapa banyak dan pesanan takeaway ini ada berapa banyak, sehingga eh, atasan dari gacuan, manajer gacuan ini yang bisa melihat bagaimana perkembangan dari restonya. Adapun nanti isi dari karyawan berarti tentang kinerja-kinerja karyawan, terus karyawannya siapa aja, data karyawan, lalu laporan keuangannya berarti seputar keuangan, stok produksinya berarti seputar ketersediaan bahan untuk penjualan seperti itu. Nanti ulasannya nanti akan masuknya ke sini dan pengaturannya nanti untuk tambahan-tambahan dan ada button keluar. Kurang lebih dashboardnya seperti itu. Lalu yang terakhir, landasan teori dan keunggulan rancangan dashboard business intelligence. Ini saya mengambil referensi jurnal utamanya ini, penerapan bisnis intelijen dan visualisasi informasi di CV Mitra Makmur dengan menggunakan dashboard Tableau. Jadi dashboardnya ini, dalamnya ini dirancang atau ditampilkan menggunakan tabel-tabel berdasarkan fakta yang sedang terjadi dan keadaannya ini secara real time seperti itu. Di sini juga saya sudah melampirkan apa linknya, link dari referensi jurnalnya. Di sini ada keunggulan metode visualisasi berdasarkan jurnal. Yang pertama, melihat secara keseluruhan informasi yang diinginkan dalam pengelolaan order setiap bulannya. Nah, dengan mengelola bisnis dengan metode seperti ini akan mempermudah perusahaan dalam melihat informasi terkait produksi, transaksi, distribusi, dan pelayanan secara mudah, secara rinci, dan real time setiap bulannya. Sudah dilihat ya tadi di Figma bahwa di situ benar-benar sangat rinci dan nanti dibuatnya akan secara real time, sangat real time dan sesuai dengan fakta. Sehingga perusahaan ini untuk melihat perkembangan perusahaannya ini bisa dengan mudah seperti itu. Jadi sekali melihat dashboard, sekali klik dashboard, itu informasi yang diperlukan itu langsung keluar semua seperti itu. Jadi bisa lebih efisien. Lalu yang kedua, memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, ketika perusahaan sudah mengetahui informasi terkini tentang perusahaannya itu seperti apa, seperti bagaimana penjualannya, bagaimana karyawannya, bagaimana ulasan dari customernya. Nah, maka di situ jika ada keputusan-keputusan yang harus perusahaan ambil, perusahaan itu sudah tahu harus mengambilnya seperti apa, karena perusahaan sudah memiliki data secara real time seperti itu. Lalu yang ketiga, data yang masuk tersimpan dengan rapi. Nah, seperti ini.
Jadi, kalau misalnya menggunakan visualisasi seperti ini, maka data-data yang masuk, yang tadinya acak-acakan ya, seperti tadi di diagramnya, kayak dari proses customer-nya pesan sampai nanti customer-nya mendapatkan makanan, nah, kita ini yang bisa mendapatkan data-data semua itu dalam satu tampilan yang terlihatnya ini sangat sederhana, sangat mudah dimengerti, seperti itu. Jadi memang ini beberapa keunggulan metode visualisasi berdasarkan jurnal. Nah, jurnal yang dibahas di sini juga sama, keunggulannya seperti ini. Hanya saja memang eh, beda tujuan. Kalau misalnya ini kan kita memikirkannya kan untuk gacuan ya, karena tadi dibahas di awal tentang gacuan. Kalau misalnya yang jurnal ini yang membahasnya ya untuk CV mitra makmur seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga sambil belajar. Terima kasih untuk Bapak. Eh, Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.